Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini bukan pagi yang biasa. Hari ini adalah pagi kemenangan. Hari ini adalah pagi di mana maut dikalahkan. Hari di mana pengharapan yang sempat terkubur kembali hidup. Kita akan merenungkan satu peristiwa paling penting dalam iman kita. Matius 28 ayat 1-10. Kisah tentang kubur yang kosong. Mari kita membaca bersama Matius 28 ayat 1-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sahabat terkasih, mari kita bayangkan suasananya itu. Pagi masih gelap, udara dingin, hati berat. Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur. Mereka datang bukan dengan iman yang besar. Mereka datang dengan hati yang hancur. Tuhan Yesus yang mereka kasihi sudah mati. Semua harapan seakan ikut terkubur. Ini realita hidup kita juga. Ada masa di mana kita berjalan, tapi hati kita kosong. Kita berdoa, tapi rasanya Tuhan diam. Kita berharap, tapi yang datang justru kehilangan. Pagi itu bukan pagi yang penuh iman. Itu pagi penuh luka. Saat mereka berjalan dengan kesedihan, Tuhan sedang bekerja dengan kuasa-Nya. Gempa terjadi, malaikat turun, batu terguling. Mari kita perhatikan bersama. Para wanita itu tidak melihat prosesnya. Mereka hanya melihat hasilnya. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Saat kita merasa Tuhan diam, sebenarnya Dia sedang bekerja. Saat kita pikir tidak ada jalan, Tuhan sedang menggulingkan batu yang kita tidak mampu geser. Batu itu besar, berat, mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan itu bukan masalah. Sahabat terkasih, kalimat pertama dari surga bukan penjelasan, tapi penguatan. Jangan takut. Sebab ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ini inti Paskah. Kubur itu kosong. Tuhan Yesus tidak lagi di dalamnya. Maut tidak bisa menahannya. Artinya, dosa tidak lagi berkuasa.
Kegagalan bukan akhir. Air mata bukan cerita terakhir. Karena Tuhan Yesus hidup, harapan kita juga hidup. Sahabat terkasih, perempuan-perempuan itu datang untuk menangis. Tapi mereka pulang dengan tugas. Tuhan mengubah posisi mereka. Dari pelayat menjadi pembawa kabar baik. Dari yang putus asa menjadi saksi kebangkitan. Dan menariknya, mereka pergi dengan takut dan sukacita yang besar. Dua perasaan yang bercampur. Takut karena mereka sadar kuasa Tuhan begitu besar. Sukacita karena harapan kembali hidup. Ini iman yang sejati, bukan tanpa rasa takut, tapi tetap berjalan karena percaya. Sahabat terkasih, mereka tidak hanya mendengar kabar, mereka bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Dan respon mereka memeluk kakinya dan menyembahnya. Ini bukan sekedar cerita, ini perjumpaan. Paskah bukan hanya tentang fakta sejarah, tapi tentang perjumpaan pribadi. Tuhan Yesus yang bangkit ingin menjumpai kita hari ini. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang kehilangan segalanya dalam hidupnya. Pekerjaan hilang, hubungan hancur, dan yang paling berat, dia kehilangan harapan. Setiap pagi, dia bangun dengan satu pertanyaan. Untuk apa aku lanjut hidup? Sampai suatu hari, dia datang ke ibadah Paskah. Bukan karena iman, tapi karena kosong. Dan saat itu, dia mendengar satu kalimat sederhana. Kubur itu kosong, tapi hidupmu tidak. Dia menangis. Untuk pertama kalinya, dia sadar. Hari itu tidak langsung mengubah semua keadaan, tapi mengubah hatinya. Dan disitulah hidupnya mulai dipulihkan. Sahabat terkasih, kubur kosong itu bukan sekedar bukti. Itu adalah undangan. Undangan untuk percaya lagi, undangan untuk berharap lagi, undangan untuk bangkit dari apapun yang sedang mematikan hidup kita. Mungkin hari ini harapan kita terkubur, doa kita terasa sia-sia, hidup seperti jalan buntu. Tapi mari kita ingat, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Maka tidak ada situasi yang terlalu mati untuk dipulihkan Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang bangkit, terima kasih karena kubur itu kosong. Dan itu berarti harapan kami tidak sia-sia. Hari ini kami datang dengan segala luka, segala kekecewaan, segala ketakutan. Dan kami memilih percaya bahwa Engkau hidup dan Engkau bekerja bahkan saat kami tidak melihat. Bangkitkan iman kami Tuhan, pulihkan harapan kami, dan ajar kami untuk berjalan dalam terang kebangkitan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, saat kubur kosong, harapan kita kembali hidup. Mari kita terus temukan kekuatan iman, pengharapan baru, dan makna kebangkitan Kristus dalam hidup sehari-hari. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.